Darain amin. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang ke-78, hadis ke-656. Wa an A'id ibn Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala lahu bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarral li'a'i al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Terjemah hadis ini dari A'id bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Sesungguhnya beliau masuk menjumpai Ubaidah bin Ziyad. Lalu beliau berkata, wahai anandaku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin kategori al-hutamah. Maka hati-hatilah kamu jangan sampai menjadi pemimpin seperti itu. Ada banyak yang harus kita ketahui dari hadis ini. Pertama, siapa Ubaidullah bin Ziyad kok oleh sahabat A'id dinasihati seperti itu? Bisa ditebak, andaikan Ubaidullah bukan seorang pemimpin, rakyat biasa, buat apa dinasihati seperti itu? Disinilah perlunya kita mengkaji hadis. Ubaidullah bin Ziyad yang dinasihati oleh A'id, beliau adalah Amirul Iraqiyin ba'da Abi, pemimpin penduduk Irak sesudah ayah beliau, melanjutkan estafet kepemimpinan dari sang ayah. Lalu oleh A'id bin Amr, beliau dinasihati dengan nasihat yang sangat menyentuh, nasihat kebapakan. Bunayya, ada ya bunayya, di sini pakai bunayya. Dua-duanya boleh dipakai, boleh ya bunayya, boleh bunayya. Bunayya, bukan ya, itu mengandung makna yang lebih dekat lagi, seolah-olah antara ayah dengan anaknya. Alif sama ya sukun, harfun nida al-qarib, huruf panggilan untuk seseorang yang sangat dekat. Kalau iya itu agak jauhan. Ya ayyuhalladzina, itu yang dipanggil banyak. Ya ayyuha, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ini dekat dan satu orang. Bunayya itu bentuk tasghir, mengecilkan dari bani anak, bunayya anak kecilku. Tapi maknanya bukan anak kecil, tapi litahabbub wa tahannun, menunjukkan rasa kasih sayang yang dalam. Yang dinasihati bukan anak kecil, seorang pemimpin. Cara penasihatinya dengan menyebut wahai anakku. Ini satu contoh berbahasa dari orang yang lebih tua ke yang lebih muda. Kelembutan berbahasa, dan itu insya Allah sangat besar pengaruhnya untuk membentuk karakter seseorang. Ayah, orang tua yang manggil anaknya dengan panggilan kasar sejak kecil, anaknya pun akan menjadi anak yang berjiwa kasar.
Tapi kalau sejak kecil dipanggil dengan panggilan lembut, dan di negara kita itu sudah menjadi tradisi yang sebetulnya bersumber dari ajaran Islam. Ketika anak kita masih satu, kita panggil dengan panggilan kesayangan. Ketika dia punya adik, kita panggil kakak. Kita nggak panggil namanya. Adiknya kita panggil adik. Itu bentuk lain dari panggilan kesayangan. Yang lebih tua manggil yang muda, atau orang tua lebih-lebih kepada anak-anaknya dengan panggilan sayang, dengan bahasa sayang, itu salah satu ajaran Islam dalam berbahasa. Contoh di Quran, contoh di hadis pun banyak. Di antara contoh di dalam Al-Quran surah Hud ayat 42. Ini Nabi Nuh ketika memanggil anaknya yang kafir, Kanaan. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Perahu Nabi Nuh pun mulai berlayar di tengah-tengah gelombang ombak yang tinggi seperti gunung. Di celah-celah gelombang ombak itu Nabi Nuh melihat sang anak dari kejauhan. Maka Nabi Nuh pun panggil sang putra itu, ya bunayya, wahai anandaku. Meskipun si anak hingga detik itu belum beriman, tetap dipanggil dengan panggilan sayang. Jadi seyogianya seharusnya orang tua muslim tidak pernah manggil anak-anaknya dengan panggilan yang tidak mencerminkan iman Islam. Ketika anaknya bandel kok dia panggil dasar setan misal, naudzubillah, itu tidak mengandung contoh ajaran Islam. Bagaimanapun bandelnya, orang tua harus bisa kendalikan diri. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang di luar syariat Islam, di luar akhlak Islam. Dikhawatirkan ketika kita ucapkan kalimat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, justru saat itu pas malaikat mengaminkannya, dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh sampai detik si anak mau tenggelam tetap disayangnya. Bunayya, wahai anandaku, irkam ma'ana, ayo ikut ayah sini, naik bareng ayah di perahu ini. Wala takum minal kafirin, jangan kamu menjadi bagian orang-orang kafir. Contoh lain, Nabi Yakub ketika memanggil putra-putra beliau, di surah Yusuf ada Nabi Yakub memanggil Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf baru menceritakan mimpinya kepada sang ayah, qala, sang ayah berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anandaku, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu yang lain. Fayakidu laka kaida, pasti mereka tidak akan terima, lalu mereka akan melakukan berbagai tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan kepada manusia sebagai musuh yang sangat jelas permusuhannya, sangat nyata. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kepada anak angkat pun beliau panggil dengan panggilan kelembutan. An Sa'id bin Al-Musayyab qala
Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qaddarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi ghassika ghassun fi qalbika ghassun li ahadin faf'al. Ya bunayya wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini sahabat Anas mengisahkan dengan gembiranya, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anandaku, jika kamu mampu dari pagi, siang, sore, malam tidak memendam dendam kepada siapapun, lakukan. Wahai anandaku, sikap tidak memendam dendam adalah bagian dari sunnahku. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, tanda dia cinta kepadaku, dan siapapun yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, kata beliau, hada hasan. Hadis ini hadis hasan. Jadi sahabat A'id bin Amr menasihati Ubaidullah bin Ziyad dengan kalimat kelembutan, wahai anandaku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarral li'ai, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin, ra'in tunggal, ri'aun jamak, boleh ru'aun, boleh ri'aun, tapi roknya kasroh itu lebih masyhur, di kasdir ra'i. Jamaknya boleh juga ru'atun, ra'in, ri'aun, ru'atun, jamak kasrohnya. Wahai anandaku, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah, pemimpin yang sifatnya hutamah. Kita yakin pada saat itu belum ada pemimpin lain di dalam umat Islam kecuali Rasulullah. Ketika Rasul sampaikan hadis ini yang didengar oleh sahabat A'id bin Amr. Tapi boleh jadi Rasul sampaikan itu karena nubuah beliau, sifat kenabian beliau. Allah kasih tahu bahwa berikutnya nanti umat beliau akan dipimpin oleh banyak pemimpin yang ternyata mereka tidak baik. Di antara pemimpin tidak baik itu dalam pandangan Rasul, pemimpin yang sifatnya al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Wal anifu bi ri'ayatil ibil fi sauki wal iradi wal isdari. Asal kata al-hutamah itu untuk penggembala binatang, onta, kambing yang sikapnya kasar. Jadi seolah Rasul menyamakan, mengumpamakan seorang pemimpin itu seperti penggembala binatang. Penggembala yang paling buruk, penggembala yang sikapnya kasar kepada binatang yang dia gembalakan. Ketika harusnya keluar kandang ada satu yang nggak mau, bisa ditarik dengan keras, itu bukan penggembala yang baik. Di tengah jalan lagi di Angon, ada satu yang mau menerjang tanaman orang, disabet dengan keras, penggembala yang tidak baik. Jadi dorobahu masalan liwalisu. Seolah melalui kalimat ini Rasul menjadikan penggembala yang buruk sebagai perumpamaan untuk pemimpin yang buruk, pemimpin yang kasar kepada rakyat yang dipimpinnya,
pemimpin yang senang membuat undang-undang tujuannya untuk lebih membatasi gerak langkah rakyatnya, sementara merekanya bisa menyiasati hukum, tidak terjerat hukum. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di bab ini memang bab tentang para pemimpin. Jadi pada saat itu Rasul pemimpin satu-satunya. Pemimpin-pemimpin yang lain keburukannya belum kentara, belum terlihat, tapi Rasul sudah banyak sampaikan. Pemimpin yang baik gimana, pemimpin yang buruk bagaimana. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wal muradu minhu lafdul qasi alladhi yadrimuhum wa la yariku lahum. Maksud dari al-hutamah buat pemimpin masyarakat, pemimpin yang hatinya keras, enggak terlalu sensitif kepada rakyat yang dipimpinnya. Rakyat hidupnya gelisah karena ini itu dan lain sebagainya, dia enggak peduli. Mendolimi rakyat, tidak peduli dengan kepentingan rakyat, tidak terlihat adanya pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Hadis sampai situ aslinya. Kalimat berikutnya, ini nasihat pribadi A'id bin Amr kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kata A'id, fa iyyaka an takuna minhum. Kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu menjadi seperti mereka. Pemimpin al-hutamah, kamu harus hati-hati. Jadi sebetulnya kalimat fa iyyaka an takuna minhum ini istilahnya itu mudraj, bukan hadis. Ketika seseorang menyampaikan hadis sekaligus nasihat pribadinya disampaikan oleh orang yang mendengar, yang mencatat, disatukan seolah-olah itu juga ucapan Rasul. Kita tahunya ya kalau kita baca penjelasan hadis, sarah hadis, apalagi posisi riwayat Bukhari Muslim di belakangnya, bukan sampai di sana tadi al-hutamah terus Bukhari Muslim ada tambahan wazada A'id fa iyyaka an takuna minhum. Nah itu lain urusan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Hadis berikutnya, wa an Abi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini dua orang yang memberikan nasihat ke orang lain, di mana nasihat itu sumbernya dari Rasul. Di hadis ini Abi Maryam al-Azdi, beliau berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat yang namanya terkenal, mungkin terkenalnya ya karena beliau sempat menjadi khalifah. Kata Abi Maryam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Abi Maryam meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Abi Maryam mendengar dari Rasul disampaikan kepada sahabat Nabi yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau yang tadi A'id bin Amr mendengar dari Rasul disampaikan kepada Ubaidullah bin Ziyad, seorang tabi'in. Yang ini sahabat Nabi mendengar dari Nabi disampaikan kepada sahabat Nabi yang lain yang belum mendengar dari Nabi. Jadi seringkali sahabat menerima hadis tidak langsung dari Nabi, melainkan dari sahabat yang lain. Kalau dikumpulin, tidak terlalu banyak sahabat Nabi yang menerima banyak hadis dari Nabi. Kebanyakan sahabat menerima dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Nabi. Ini sahabat Abi Maryam Al-Azdi mendengar dari Nabi hadis ini, lalu disampaikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul, mendengar langsung. Yaqul, Rasul bersabda, man wallahullahu syai'an min umuril muslimin, siapa saja yang oleh Allah ditakdirkan menjadi pemegang urusan orang-orang muslim, siapa saja yang oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin yang ngurusi urusan orang-orang muslim, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, kok dia nggak peduli dengan kebutuhan muslim yang dia urusi, kebutuhan yang nggak terlalu mendesak, yang setengah mendesak, kebutuhan yang sangat mendesak dia nggak peduli. Tiga kalimat ini, hajatihim, khallatihim, faqrihim, ada yang memaknai sama. Bahasa kita nggak peduli dengan kesulitan, kesusahan, dan kefakiran. Sulit, fakir, susah, sama aja. Tapi ada yang memahami tiga kata ini berbeda derajatnya. Hajat, khallah, fakir. Fakir sangat membutuhkan, khallah tengah-tengah, hajat ada keperluan. Tapi kalau toh keperluannya nggak dipenuhi, nggak terlalu parah. Ini di hadis Nabi yang didengar oleh sahabat Abu Maryam, siapapun pemimpin muslim kok nggak peduli dengan hajat orang yang dipimpinnya, kebutuhan orang yang dipimpinnya, bahkan mendesaknya kebutuhan orang yang dipimpinnya, ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah, maka Allah pun tidak akan pedulikan dia di hari kiamat nanti. Ini ancaman Nabi ini buat pemimpin yang nggak peduli kepada rakyat yang dipimpinnya. Makna Allah tutup, Allah nggak pedulikan hajat mereka di hari kiamat nanti, lam yajib lahu du'aun walam yuhaqqiqu lahu amalan. Allah tidak akan kabulkan doa-doanya, Allah tidak akan wujudkan semua yang menjadi keinginan-keinginannya yaumal kiamati, di hari kiamat. Kata perawi hadis, Muawiyah bin Abi Sufyan sesudah dinasihati dengan nasihat ini, faja'ala Muawiyatu rajulan ala hawaijin nas, berubah menjadi sosok pemimpin yang sangat peduli dengan rakyat yang dipimpinnya sesudah dinasihati. Memang tugas penasehat, tugas ulama sebatas menasehati. Ketika ulama sudah menasehati, yang dinasehati nggak nurut, itu sudah di luar tanggung jawab ulama. Masing-masing kita
Ketika melihat ada kemungkaran, ada kemaksiatan, itu punya tanggung jawab moral sebagai muslim kepada muslim yang lain. Kita tahu betul tetangga kita muslim tapi nggak sholat, kita nggak peduli, biarin urusan masing-masing. Dosa apa enggak? Jangan dikira nggak dosa, dosa. Ketika kita tahu pasti tetangga kita muslim, dia nggak sholat, kita nggak peduli. Minimal untuk melepaskan diri dari dosa, kita doa, ya Allah berikan dia taufikmu supaya mau ngerjain sholat. Minimal. Lebih baik dari itu, kita berangkat ke masjid lewat depan rumahnya. Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Ayo Pak ke masjid. Tapi jangan niat basa-basi, niat melaksanakan tugas kewajiban kita melihat kemaksiatan. Muslim tidak sholat, hadisnya sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, al-hadis dan selanjutnya. Siapapun kalian melihat kemungkaran, definisi mungkar semua yang meninggalkan perintah Allah atau menerjang larangan Allah, itu kemungkaran. Beda halnya ketika kita nggak tahu bahwa dia nggak sholat, bahkan kita punya keyakinan dia belum ke masjid aja, sholatnya sholat di rumah. Nah itu kita nggak punya kewajiban. Yang wajib, yang tahu pasti dia tidak melaksanakan perintah Allah padahal dia muslim, atau dia menerjang larangan Allah. Kita dapat informasi dari seseorang dia berbuat maksiat. Ketika informasi itu kita yakini benar, maka kita pun menjadi wajib untuk menasihati dia. Tapi kalau informasi itu tidak kita yakini, kita tidak wajib. Ini enggak cuma tugas masing-masing kita, tugas lebih berat ada pada amir. Siapa amir? RT, RW, lurah, camat, itu bagian dari Amirul Mukminin. Nyaris saya nggak pernah jumpai RT, RW yang peduli dengan rakyatnya, umat Islam ibadah apa enggak. Mereka punya kewajiban. Sangat bagus RT, RW yang mendukung kegiatan keagamaan. Kalau mereka nggak bisa bergerak sendiri menasihati rakyatnya yang muslim, merekanya muslim, kerjasama dengan ulama, dengan ustaz, pengajian-pengajian mudahkan. Di Bekasi dulu ada program maghrib mengaji atau apa, nggak tahu kelanjutannya gimana. Jadi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sesudah mendapatkan nasihat ini dari sahabat Abu Maryam al-Asdi, faja'ala Muawiyatu rajulan ala hawaijin nas. Beliau pun berubah menjadi rajul, menjadi seorang pemimpin yang selalu siap memenuhi apapun hajat rakyatnya. Rakyatnya kelaparan, beliau berusaha atasi. Rakyat yang butuh tempat tinggal, beliau usaha atasi. Sesudah mendapatkan nasihat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan hadis ini bab ke-78 selesai. Bab pemimpin yang tidak baik. Bab selanjutnya 79, al-walil adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Kenapa oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab pemimpin yang tidak baik kok lebih dulu ditulis? Karena terbebas dari kesalahan, kemaksiatan, meskipun tidak punya kebaikan, itu lebih baik dibanding punya kebaikan tapi sekaligus punya keburukan. Seorang pemimpin lepaskan diri dari kedolimannya, meskipun belum bisa berbuat baik, ide-ide baik, itu lebih baik dibanding ada kebaikannya sekaligus ada kedolimannya.
Di bab pemimpin yang adil ini Imam Nawawi pertama menukil An-Nahl ayat 90. Beliau nukil sepotong ayat, selama kesimpulannya tidak berbeda dengan sepenuh ayat, itu tidak masalah. An-Nahl 90 yang beliau nukil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayat. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, sikap adil. Apa makna adil di sini? Allah memerintahkan adil. Apa makna adil? Ternyata diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Ada 4 pandangan. Yang pertama, annahu syahadatun alla ilaha illallah. Makna adil di sini bukan adil-adil sebagaimana pemahaman umum, adalah syahadat. Allah perintahkan setiap manusia untuk bersyahadat. Ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Yang kedua, annahul haq, adil di sini kebenaran. Allah perintahkan kita untuk berada, untuk menjalankan kebenaran. Ini juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Ad-Duha. Kalau yang tadi Ibnu Abi Thalhah riwayatnya. Yang ketiga, makna adil annahu istiwa'us sarirah wal alaniyah fil amal lillahi ta'ala. Serasinya batin, hati dan fisik dalam beramal. Serasinya luar dalam beramal. Lahiriah kita beramal soleh, batiniah kita pun beramal soleh, hati kita beramal soleh. Ini makna adil, makna yang ketiga. Dan ini nggak salah. Makna ketiga ini sebenarnya Sufyan bin Uyainah. Makna yang keempat, annahul qada'u bil haq. Adil yang dimaksud memutuskan sesuatu dengan benar. Keempat-empatnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Makna keempat, makna yang diberikan oleh Imam Al-Mawardi. Kata Imam Abu Sulaiman, al-adlu fi kalamil arabi al-insaf wa a'damul insafi al-i'tirafu lil mur'ini bi ni'matihi. Secara umum adil dalam bahasa maknanya kesadaran. Dan puncak kesadaran adalah ketika kita yang mendapatkan nikmat dari Allah selalu menyadari nikmat itu dan selalu mengingat dan mensyukuri sang pemberi nikmat. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil wal ihsan, dan Allah memerintahkan ihsan. Tentang ihsan lebih banyak lagi, ada 5 pandangan. Yang pertama, semua kewajiban. Yang kedua, ihsan maknanya selalu memaafkan orang yang menzalimi kita. Yang ketiga, ihsan maknanya al-ikhlas, ikhlas dalam berbuat baik. Yang keempat, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah dengan sikap seolah kita melihat Allah. Menyembah Allah dengan sikap sadar kita diperhatikan, diawasi oleh Allah. Dan makna yang kelima, ihsan hampir sama dengan adil. Takunus sariratu ahsanu minal ananiyah. Hati harus selalu lebih baik dibanding fisik. Ini ihsan makna yang kelima. Jadi di An-Nahl 90 Allah perintahkan kita untuk selalu adil dan ihsan. Udah habis waktunya ya. Ya, semoga Allah anugerahkan pada kita pemimpin yang punya perhatian kepada rakyatnya. Semoga pemimpin berikut lebih punya perhatian lagi. Yang jelas pemimpin itu
terlahir dari rakyat yang ada. Ketika rakyatnya masih doyan korupsi, insya Allah pemimpinnya pun nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau rakyatnya sudah nggak doyan korupsi, nggak doyan ngambil hak orang lain, insya Allah pemimpin akan dihadirkan oleh Allah yang tidak juga mau korupsi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.